pendidikan adalah pusat dari segala sesuatu yang memajukan peradaban di dunia. Pendidikan membantu mendapatkan kebermaknaan di segala sisi kehidupan umat manusia. Dalam hidup, sudah menjadi keharusan bahwa kita harus terus belajar. Selain itu, manusia mengambil tanggung jawab untuk mendidik diri sendiri dan menyebarkan pengetahuan untuk membantu perkembangan kehidupan secara individu dan bermanfaat bagi umat manusia secara kolektif. Hipatia, cendekiawan wanita hebat dari Alexandria kuno, adalah salah satu pemikir besar zaman kuno. Dia juga salah satu wanita pertama yang mengajar matematika, astronomi, dan filsafat. Meski terkenal sebagai guru besar dan cendekiawan yang bijaksana, Hipatia lebih dikenang karena kematiannya yang kejam. Pada tahun 415 Masehi, kota Alexandria dilanda gejolak pertarungan antara uskup dan gubernur yang timbul karena ketidaksepakatan atas perilaku milisi biarawan. Pertengkaran itu berakhir dengan tuduhan sihir yang ditujukan kepada salah satu tokoh paling berpengaruh di kota itu, Hipatia dari Alexandria. Kota Alexandria menghadapi perpecahan agama, dan gejolak politik terus menyelimuti kota dan membuat marah massa. Uskup Agung, Theophilus, menghancurkan perpustakaan besar Alexandria dan kemudian digantikan oleh keponakannya, Cyril, yang mengikuti tradisi pamannya menyebarkan permusuhan di antara agama-agama lain. Setelah itu, kekristenan menjadi agama negara kekaisaran dan Cyril, uskup agung setempat, memperoleh kekuatan politik yang tak tertandingi. Melalui perolehan otoritas keagamaan, Cyril memerintahkan milisi biarawan Kristen yang bersemangat untuk mengganggu penduduk Yahudi dan menghancurkan kuil-kuil kafir. Dalam peristiwa penyiksaan brutal, Cyril, yang menjadi kepala badan keagamaan utama kota itu juga mengintervensi otoritas sekuler Orestes, gubernur Romawi saat itu dan seorang Kristen moderat. Campur tangan tersebut menimbulkan perselisihan antara kedua orang tersebut atas perebutan kekuasaan yang akhirnya menjadi subjek perseteruan publik yang pahit. Karena Hipatia dianggap sebagai sosok yang terpelajar, bijaksana, dan tidak memihak, Gubernur Orestes berkonsultasi dengannya untuk bimbingan. Setelah itu dia menasihatinya untuk bertindak dengan adil dan menahan diri. Sayangnya, kelompok biarawan Cyril memicu kerusuhan yang melukai Orestes dan yang pada akhirnya menyiksa sang pemimpin hingga tewas. Setelah bencana yang menyedihkan, Cyril dan para pengikutnya menuduh Hipatia mempraktikkan ilmu sihir, membuat Orestes melawan kekristenan. Sebuah desas-desus juga tersebar bahwa dia telah mencegah rekonsiliasi dan penyelesaian perbedaan antara Orestes dan Cyril. Di sini, peran Cyril dalam kematian Hipatia masih belum jelas. Kenyataannya, Hipatia hanyalah sasaran empuk karena sifatnya yang belak-belakan tentang filsafat non-Kristen, Neoplatonisme, dan fakta bahwa dia seringkali tidak dijaga. Pada bulan Maret 415 M, ketika Hipatia melakukan perjalanan melalui kota ke rumahnya, gerombolan fanatik Kristen yang dipimpin oleh seorang lektor bernama Peter menyeretnya dari kereta dan secara brutal membunuh, memotong-motong dan membakarnya. Sungguh ironi yang menyedihkan, hingga ia menjadi korban fanatisme politik dan agama yang pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Akhir tragis Hipatia meninggalkan kekaisaran dalam keterkejutan yang mendalam, namun kecintaannya pada kebijaksanaan dan kontribusinya terhadapnya menjadikan identitas barunya sebagai martir filsafat. Setelah kematian Hipatia, banyak filsuf tradisi Yunani dan Romawi melarikan diri yang menjatuhkan kota sebagai pusat pembelajaran yang hebat. Dalam arti otentik, semangat kehidupan intelektual, rasa ingin tahu, keterbukaan mengalami kemunduran setelah kematian Hipatia. Tidak hanya dia jenius secara universal tetapi juga kemanusiaan di hati dan warisan legendarisnya terus bersinar, tetap sangat menginspirasi bahkan di zaman modern ini. Hipatia, filsuf Alexandria pagan yang dikagumi dengan kasih sayang, telah lama diakui sebagai mercusuar cahaya yang melampaui cara lama tradisionalistis untuk meraih kemenangan intelektual baru. Dalam bukunya, Hypatia of Alexandria,
Penulis Michael Deakin menyebutkan tentang kepribadian Hypatia dan aura abadinya.